Halo Bapak Ibu Guru Hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Hafiz Setiawan, Guru Penggerak Angkatan ke-9 dari SD Negeri Candi Mulyo 4, Kabupaten Jombang. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pada modul 1.1 ini, kerangka pembelajaran yang sudah saya lakukan diantaranya yang pertama, mulai dari diri, yaitu merefleksikan diri tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kedua, yakni eksplorasi konsep. Eksplorasi konsep merupakan penguatan dan pendalaman pemahaman mengenai konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang ketiga adalah ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi dapat bertukar pikiran dengan sesama calon guru penggerak untuk mengeksplorasi nilai luhur sosial budaya yang ada di daerah untuk menebalkan kekuatan kodrat murid baik sebagai manusia maupun anggota masyarakat. Yang keempat adalah demonstrasi kontekstual, di mana semua peserta calon guru penggerak mendesain strategi yang mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Selanjutnya adalah elaborasi pemahaman. Elaborasi pemahaman dilakukan dengan menuangkan beberapa pertanyaan yang masih dirasa kurang dalam memahami materi filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara yang akan dibahas bersama instruktur. Dan yang keenam adalah koneksi antar materi, yaitu membuat kesimpulan dan penjelasan mengenai pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang sudah saya pelajari, menciptakan refleksi diri, pengetahuan dan pengalaman baru yang diperoleh dalam modul 1.1. Dalam modul 1.1 ini, pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai perbedaan kata pendidikan dan pengajaran dalam memaknai arti dan tujuan pendidikan. Nah, pembelajaran merupakan bagian dari pendidikan. Pengajaran merupakan mendidik dengan cara memberi ilmu, manfaat hidup, dan pengalaman bagi anak, baik secara lahir maupun batin. Sedangkan pendidikan merupakan tuntunan segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Selanjutnya, dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara diantaranya yang pertama adalah menuntun atau among, yang kedua sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman yang dimiliki oleh murid, yang ketiga adalah berpihak pada murid, yang keempat berbudi pekerti, yang kelima trikon Ki Hajar Dewantara, yaitu kontinu, konvergen, dan konsentris. Yang keenam adalah merdeka lahir dan batin. Dan yang ketujuh adalah bukan tabula rasa. Berikut ini adalah hal-hal yang saya percayai tentang murid dan pembelajaran di kelas ketika saya sebelum mempelajari modul 1.1 ini. Di antaranya, 1. Pembelajaran berpusat pada guru atau teacher center. Yang kedua, murid diperlakukan sama tanpa membeda-bedakan bagaimana kemampuan dasar mereka. Yang ketiga adalah ketuntasan capaian pembelajaran hanya ditentukan dari nilai KKM saja dan aspek kognitif. Yang keempat, guru mengeluh banyak siswa yang tidak tuntas dalam pembelajaran. Yang kelima, pembelajaran hanya berfokus penyampaian materi saja. Dan yang keenam adalah mengejar materi lebih penting daripada memahami karakter murid. Nah, setelah saya mempelajari modul 1.1 mengenai filosofi Ki Hajar Dewantara, pemikiran atau perilaku saya berubah dan saya menyadari bahwa 1. Pembelajaran berpusat pada murid atau student center dengan menuntun murid agar mereka tidak kehilangan arah dan membahayakan dirinya. Yang kedua, murid diperlakukan sesuai dengan karakteristik yang sudah dimiliki masing-masing. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi murid untuk tumbuh sesuai kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Yang keempat, pembelajaran dilakukan secara menyeluruh, meliputi cipta, rasa, karsa, spiritual, sosial, dan budaya. Yang kelima, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dengan memberikan kebebasan murid untuk berekspresi dan berkreasi sesuai dengan kemampuan mereka. Untuk itu, berikut ini adalah hal-hal yang dapat segera saya terapkan dengan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di antaranya, yang pertama adalah menerapkan pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Yang kedua, mengenali dan memahami karakteristik murid, serta memberikan pengajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid. Yang ketiga, merancang pembelajaran yang bervariasi, kreatif dan inovatif,
dengan memanfaatkan teknologi dalam proses pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan kodrat mereka, baik kodrat alam maupun kodrat zaman, serta relevan dengan konteks budaya. Yang keempat adalah menerapkan pembelajaran yang berbasis kearifan lokal dan budaya di lingkungan sekolah. Yang kelima, melakukan refleksi setiap proses pembelajaran yang telah dilaksanakan, menganalisis kelemahan dan kekuatannya. Demikianlah pemaparan kesimpulan dan refleksi dari modul 1.1 tentang pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Hafiz Setiawan, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.